Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sabtra Siregar, kedua Ella Maria Purba, dan ketiga adalah Desrian Manila. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bagaimana metode penelitian arkeologi, khususnya tentang rekonstruksi budaya dan juga hasil menurut kami tentang peninggalan dari Museum Kota Cina. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil riset kami tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan di Museum Situs Kota Cina. Yang pertama, mari kita berbicara tentang latar belakang dari riset. Sejarah adalah suatu goresan tinta kehidupan yang rekamannya masih bisa kita lihat sekarang. Perlu kita ketahui bahwa sejarah amatlah penting, karena sejarah tidak hanya berbicara tentang masa lalu, juga berbicara tentang masa kini dan juga masa depan. Sejarah juga hadir sebagai alternatif ilmu yang sangat membantu untuk belajar tentang kehidupan silam. Hadirnya museum sekiranya cukup sebagai tempat cetakan sejarah yang bisa kita pelajari guna hanya sekedar tahu dan juga sebagai referensi untuk pembelajaran kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, penulis mengajak pembaca untuk mengetahui tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan di Museum Situs Kota Cina, Medan Merdeka. Di bandar tertua diperkirakan pada masa dinasti Song, Kota Cina yang berada di sebelah utara kota Medan ini mengalami kejayaan. Kawasan daratan dan pantai yang dihuni oleh imigran dari negeri Tiongkok dengan pelabuhan rakyat serta jalur perdagangan yang sibuk. Transaksi perdagangan seperti tembikar, biji, keramik, rempah-rempah, dan termasuk arca berlangga, kola, dan India Selatan diperjualbelikan. Tidak hanya niaga, tapi di bandar tertua di kota Medan ini berlangsung beragam aktivitas budaya. Bukti dari sejarah pelabuhan ini diketahui setelah adanya penemuan kayu rangka dari bangkai kapal. Untuk penemuan kayu sisa dari rangka kapal ditemukan di sebelah utara. Di tempat itu diyakini sebagai lokasi pelabuhan laut pada masa itu. Dalam menjadi kami kali ini, kami mengambil dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah Museum Kota Cina dibentuk. Kedua, apakah peninggalan yang terdapat di Museum Kota Cina. Lanjut kepada metode penelitian yang kami gunakan. Lokasi penelitian kami adalah Danau Kota Cina, Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kajian, data, dan dokumentasi. Mari kita berbicara tentang sejarah Museum Kota Cina. Museum Situs Kota Cina terletak di Jalan Kota Cina, Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Situs Kota Cina di Medan Marelan ini telah diketahui sejak tahun 1970-an. Namun, jejak sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca kuno, tepatnya pada saat adanya peninggalan tanah menggunakan alat berat untuk menghembus pembangunan jalan tol Balmahera pada tahun 1986 silam. Terkuburnya jejak sejarah kota Cina yang hingga kini belum habis tergali adalah kerajaan yang makmur yang terdapat pelabuhan laut atau bandar internasional yang dihuni para imigran asal Tiongkok. Pada umumnya bangsa Cina datang dengan latar belakang keinginan untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik dari tempat asalnya dengan melakukan bisnis perdagangan. Dengan bukti-bukti sejarah yang telah ditemukan, maka 2008 dilakukanlah pembangunan museum tersebut yang dilakukan oleh sejarawan yang bernama Ikhwan Al-Azhari. Beliau merupakan seorang dosen dari jurusan sejarah di Universitas Negeri Medan. Selanjutnya pada 2009 barulah museum ini diresmikan oleh pemerintah. Meski begitu, sebagian perawatan dari museum ini tetap didanai oleh seorang sejarawan tersebut. Dana yang dikenakan untuk kita dapat masuk dalam museum adalah Rp5.000 untuk pelajar, Rp10.000 untuk mahasiswa, dan Rp15.000 untuk umum. Kita sudah bisa melihat koleksi peninggalan
bukti-bukti sejarah yang ada dalam museum kota Cina tersebut. Berbicara lagi ke belakang, bahwa situs kota Cina ini tersebut sering dikunjungi pada awal abad ke-12 dan abad ke-14. Sebagian besar pedagang banyak berasal dari Tiongkok, India, Johor, Burma, Thailand, dan Jawa. Laksamana Cheng Ho yang diyakini pernah beberapa kali menapak di pelabuhan Delhi tersebut melakukan transaksi perdagangan. Beberapa peninggalan yang ada di museum tersebut yakni prasasti Buddha dan tulang berulang hewan kuno, koin-koin kuno yang digunakan oleh pedagang asal Tiongkok dari dinasti Sui dan dinasti Song, kayu-kayu bekas kapal yang kuno, porselin kuno asal Tiongkok dari dinasti Ming, batu poros kuno, dan lainnya. Sebagian besar benda-benda bersejarah tersebut ditemukan di kawasan rumah penduduk, mulai dari halaman belakang rumah sampai di tempat lubang pembakaran sampah. Dan kini penelusuran terhadap benda bersejarah lainnya masih terus dilakukan untuk mengungkap kerajaan apa yang dahulu benar-benar dikuasai di kawasan kota Cina tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kami, yaitu yang akan saya bahas yaitu peninggalan-peninggalan yang berada di Museum Situs Kota Cina. Peninggalan-peninggalan yang berada di dalam Museum Situs Kota Cina ada sekitar 3.000 benda-benda di dalam. Akan tetapi ada hanya beberapa benda yang dapat kami paparkan. Yang pertama itu peralatan makan yang ditemukan di sekitar situs kota Cina. Benda-benda ini berupa peralatan makan seperti mangkok, alat minum yang terbuat dari keramik, sehingga benda-benda ini dahulunya digunakan oleh masyarakat sebagai peralatan makan. Yang kedua, tembikar. Yang kedua itu tembikar. Tembikar yang berada di Museum Situs Kota Cina ini tidak lagi utuh seperti semulanya, tetapi bentuk tembikar ini sudah hancur. Tetapi peneliti dulu dapat mengatakan atau dapat menelitinya bahwa pecahan-pecahan ini adalah tembikar yang ada pada daerah situs kota Cina ini. Yang ketiga ada serpihan tulang hewan. Serpihan tulang hewan ini tidak lagi utuh atau tidak lagi satu seperti misalnya kita melihat tulang hewan kaki atau apa, tidak lagi seperti itu, akan tetapi serpihan tulang hewan ini sudah berbentuk keping-kepingan kecil. Bisa dilihat pada gambar nomor 3. Di sini ternampak bahwa serpihan tulang hewan itu seperti pecahan-pecahan guci atau keramik yang berada di Museum Situs Kota Cina ini. Kemudian yang keempat ada keramik dinasti Ming atau Qing yang ditemukan di situs kota Cina ini. Bentuk keramik ini tidak lagi utuh seperti keramik yang dulunya, akan tetapi bentuk keramik ini saat ini sudah berpecah-pecahan. Tetapi para peneliti dapat menemukan bahwa keramik ini merupakan salah satu keramik yang dulunya digunakan di pada masyarakat daerah tersebut. Peninggalan yang kelima ada tembikar. Tembikar yang berada di dalam Museum Situs Kota Cina ini tidak lagi utuh. Bentuk tembikar ini berbentuk seperti tempat air minum yang saat ini atau bahkan dulu pernah digunakan. Bentuk tembikar ini tidak lagi utuh, bahkan ada sudah beberapa bagian tembikar ini yang sudah pecah. Yang keenam ada batu pilar gapura kota Cina. Batu pilar ini berbentuk besar, dapat dilihat pada gambar nomor 6. Akan tetapi penjelasan yang kami dapat tidak terlalu banyak tentang batu pilar ini. Yang ketujuh ada fosil kayu kapal yang ditemukan di situs kota Cina. Fosil kayu kapal ini di mana dulunya kapal-kapal atau tempat ini adalah pelabuhan niaga
antara pelabuhan niaga yang internasional, di mana pelabuhan kapal-kapal yang berasal dari beberapa daerah seperti Persia, Hindia, dan Tiongkok bertemu di suatu pelabuhan ini. Kemudian dari kapal-kapal yang dulu berada di daerah pelabuhan ini yang sudah tidak terpakai, itulah yang didapatkan pada museum ini, yang disimpan di museum ini sebagai fosil dari kapal yang dulunya ada di pelabuhan niaga Museum Situs Kota Cina ini. Yang kemudian ada yang ke-8, yaitu arca Buddha yang masih utuh. Bentuk arca Buddha ini masih sangat utuh, berada di Museum Situs Kota Cina ini. Jadi jika dilihat dari arca Buddha ini, bahwa dulunya tidak hanya orang Cina saja yang berada di daerah ini, akan tetapi suku Buddha juga, atau orang Hindia juga ada berada di daerah. Dapat dilihat dari peninggalan patung arca Buddha yang sampai saat ini masih utuh berada di Museum Situs Kota Cina. Yang kemudian ada arca Dewi Laksmi. Bentuk arca Dewi ini tidak lagi nampak utuh, tetapi separuh dari bagian patung ini disimpan di dalam Museum Situs Kota Cina ini, menunjukkan bahwa dulunya patung-patung ini, bahwa dulunya masyarakat yang berada di sekitar itu mempercayai patung-patung ini. Yang ke-10 ada arca Dewi Wisnu, yang bentuk dari arca Dewi Wisnu ini tidak lagi utuh, di mana dari arca ini terlihat bahwa kepalanya tidak lagi ada di situ, tidak lagi ada di situ, atau tidak menyatu lagi dengan arca Dewa Wisnu, sehingga arca Dewa Wisnu ini disimpan di dalam museum ini untuk menunjukkan bahwa dulunya masyarakat di sekitar ini memiliki dulunya masyarakat percaya dengan arca-arca tersebut. Baik, yang kemudian ada stupa yang berada di dalam Museum Situs Kota Cina ini. Berdasarkan hasil penelitian kami, stupa ini dulunya digunakan oleh agama Buddha sebagai tempat meditasi, sehingga dulu stupa ini adalah beberapa bagian saja dari tempat meditasi agama Buddha. Yang kemudian ada gentong air. Gentong air ini berbentuk seperti guci, tetapi berbentuk seperti guci. Gentong air ini dulunya digunakan oleh masyarakat Cina untuk menyimpan air atau menyimpan air bersih yang untuk digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jikalau kapal ingin berlabuh atau pergi dari pelabuhan ini, maka gentong air ini dulunya diisi penuh supaya pada kapal tersebut ada persediaan air. Yang kemudian ada fosil kerang-kerangan. Di sini fosil kerang-kerangan ini sangat unik, atau bahkan saat ini tidak lagi ada berbentuk seperti ini. Kerang-kerangan ini dulunya, berdasarkan penelitian kami atau wawancara kami, kerang-kerang ini ditemukan dari pelabuhan kapal atau dari kapal-kapal yang datang dari beberapa daerah atau negara yang berlabuh di museum di situs di kota Cina ini. Yang kemudian ada guci yang ditemukan ini berbentuk besar, gucinya masih utuh. Untuk penjelasan guci kami menanyakan juga, informan kami tidak mengetahui secara lengkap apa manfaat guci ini. Yang kemudian ada nisan yang ditemukan di situs kota Cina ini. Bentuk nisan ini mengandung unsur budaya Islam, di mana
kalau dilihat dan hasil wawancara kami, dulunya bentuk batu nisan ini katanya merupakan budaya dari Islam. Jadi dulunya agama Islam sudah mulai masuk ke sini, dan terlihat dari bentuk batu nisan yang berada di dalam Museum Situs Kota Cina ini. Bentuk batu nisan ini juga sama persis diletakkan sama dengan bagaimana pemakaman agama Islam, di mana batu nisannya ini ada 4, berada di atas dan di bawah. Jadi di dalam museum ini juga dibentuk seperti itu untuk menunjukkan bahwa batu nisan ini memiliki unsur budaya Islam. Untuk hasil peninggalan berada di Museum Situs Kota Cina ini, kami hanya bisa memaparkan sedikit saja, karena ketika kami melakukan penelitian ini kami tidak bisa langsung berinteraksi dikarenakan situasi dengan kondisi saat ini yang membuat siapapun tidak lagi boleh masuk ke museum ini. Jadi ketika kami ingin masuk ke sana, kami hanya meminta tolong sebentar saja. Jadi informan kami atau orang yang bertugas di museum ini hanya memberikan informasi sedikit saja mengenai museum-museum ini. Jadi berikut ini dokumentasi dari luar yang kami ambil dari Museum Situs Kota Cina ini. Baik, dari hasil pemaparan dan penjelasan kami mengenai mini riset kami di Museum Situs Kota Cina, kami mengambil kesimpulan bahwa situs kota Cina di Medan Marelan telah diketahui sejak tahun 1970-an, namun jejak sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca kuno, tepatnya pada saat adanya penggalian tanah menggunakan alat berat untuk menimbun pembangunan jalan tol Balmera pada tahun 1986 yang lalu. Beberapa peninggalan yang ada di museum tersebut yakni prasasti Buddha dan Hindu, tulang berulang dari hewan-hewan kuno, koin-koin kuno yang dulunya digunakan oleh para pedagang asal Tiongkok dari dinasti Sui dan dinasti Song, kayu-kayu bekas kapal-kapal masyarakat dulunya atau kapal-kapal yang kuno yang pernah berlabuh di pelabuhan niaga di situs kota Cina ini. Baru porselen kuno asal Tiongkok yang dari dinasti Ming, batu poros kuno, dan masih banyak lagi peninggalan yang berada di dalam museum ini yang menunjukkan tentang suku atau masyarakat Cina yang berada di daerah Medan Marelan. Sekian hasil paparan diskusi kami. Jika ada yang salah mohon maafkan. Tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.